Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, murid-murid kelas 11 IPA 2. Untuk hari ini kita kembali ke bab awal aja ya, tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Takutnya kalian terlupa atau bagaimana. Jadi lebih baik saya ulang karena materi ini tergolong materi yang agak sulit dipahami ketimbang asam basa. Tapi kalau misalnya kalian bisa menguasai ini, itu saya salut, saya acungi jempol buat kalian. Jadi hari ini saya review sedikit tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nanti di akhir kalian silahkan cek kembali Google Classroom saya. Nanti akan saya posting latihan-latihan untuk kalian kerjakan. Dan tenggat waktu batas pengumpulannya. Nah, lanjut. Jadi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di sini ada yang namanya kelarutan. Kelarutan itu apa sih? Jadi kelarutan itu definisinya ini, jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam pelarut. Jadi maksudnya gini, ketika kalian punya air putih, punya air mineral lah, bukan air putih, kalian tambah gula 1 sendok, kira-kira masih bisa larut atau tidak? Masih bisa larut ya? Oke. Tapi ketika kalian punya air mineral nih yang ukuran misal 600 ml lah ya. Kalian tambah gula 1 kilo. Kira-kira larut atau enggak ya? Jawab. Oke. Kemungkinan ada sebagian yang larut, ada yang tidak larut. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Tidak larut. Oke. Nah, jadi kemampuan si gula ini untuk bisa larut ke dalam suatu pelarut. Jadi ini mana yang pelarutnya, mana yang terlarutnya. Oke, cerdas. Ini yang namanya pelarut. Dan gula ini sebagai yang zat terlarut. Jadi yang namanya gula itu ternyata punya kapasitas sendiri untuk bisa larut dalam air. Nah, untuk satuan kelarutan itu satuannya mol per liter. Ini kayak nggak asing kan satuannya, ini satuan apa? Oke, ini satuan konsentrasi. Atau bisa kita bilang namanya molaritas atau M besar. Gitu. Nah, nama lainnya kelarutan itu sendiri itu solubility. Atau bisa kita simbolkan dengan huruf S. Oke. Nah, bisa kita simbolkan dengan huruf S. Jadi nanti kelarutan ini variabelnya S. Satuannya mol per liter atau konsentrasi. Oke ya. Paham ya, lanjut. Nah, di sini ada yang namanya tetapan hasil kali kelarutan atau bahasa Inggrisnya solubility product constant atau KSP. Kalau tadi kita bahas kelarutannya, ini hasil kali kelarutannya. Jadi yang namanya KSP ini itu definisinya adalah tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan antara garam dengan ion-ionnya. Nah, nilai dari KSP ini sendiri, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung KSP atau hasil kali kelarutan itu hasil kali dari konsentrasi ion-ion. Yang namanya ion kan ada 2 ya. Ion positif, ion negatif. Nah, jadi hasil kali konsentrasi ion positif dengan ion negatif. Lalu masing-masing konsentrasi ion tersebut dipangkatkan koefisiennya menurut persamaan ionisasinya pasti. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Ada senyawa AgI. Diionisasi jadi Ag+ dengan I-. Ini sudah setara, maka nanti KSP AgI-nya adalah perkalian antara kation dengan anion. Ya, Ag+ dengan I-. Nah, Ag+ dengan I- ini dipangkatkan koefisiennya. Di sini koefisiennya kan 1, 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Ini pangkat 1, ini pangkat 1.
Oke, zat keduanya apa? PbCl2. Terion jadi Pb2+ dengan 2Cl-. Nah, di sini menuliskan rumus KSP dari PbCl2 ya berarti kation dengan anion kalian kali dan masing-masing pangkat koefisien. Di sini Pb2+ koefisien 1. Berarti sini pangkat 1, Cl-nya pangkat 2. Nah, bagaimana kalau zat berikut? Kalau zat berikut bagaimana? Contohnya ini. Saya punya senyawa perak sulfat. Nah, ini terionisasi jadi bagaimana? Gimana? Oke. Perak sulfat ini terionisasi jadi Ag+ dengan SO4 2-. Ya. Di sini belum setara karena kan Ag-nya di sini ada 2 ya. Ag-nya di sini ada 2 berarti ini. Tuh. Sorry ya, ini ganti warna deh. Ini di sini Ag2 sebenarnya dikali 2. Nah, berarti rumus KSP-nya jadi gimana? Maka KSP dari Ag2SO4 adalah Ag+ pangkat 2 kali SO4 2- pangkat 1. Gini rumusnya. Oke. Saya kira gampang ya. Nah, saya kira gampang. Nah, sekarang ini penentuan rumus KSP-nya atau persamaan KSP-nya. Nah, sekarang lanjut. Jadi secara umum, nih formatnya, kalau ada zat AXBY, kalian ionisasikan jadi seperti ini. Kok bisa sih jadi seperti itu? Nah, caranya adalah cukup kalian tukar silang. AXBY. Berarti di sini X-nya kalian pindahkan ke atas sini, sedangkan Y-nya ini kalian pindahkan ke atas sini. Ya. Makanya jadi nanti A-nya saya salin ulang. Nanti A-nya ini B-nya. A-nya jadi apa? Y kan? Y plus. A-nya jadi Y plus. B-nya jadi X-. Nah, masalahnya di sini A-nya ada sebanyak apa nih? A-nya ada sebanyak X. Berarti X AY plus. Di sini B-nya ada berapa banyak? Ada Y sebanyak Y. Berarti di sini Y BX gitu. Nah, nanti penulisan rumus KSP-nya dari AXB seperti ini. Kation ion positif perkalian ion positif dengan ion negatifnya kalian kali masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Gitu. Saya rasa sih ini gampang ya, masih gampang karena masih permainan persamaan, belum masuk angka. Nah, bagaimana kalau sudah masuk angka? Nah, ini hubungan antara kelarutan S dengan KSP. Di yang namanya larutan jenuh senyawa ion AXBY ini, dia konsentrasinya dalam larutan sama dengan harga kelarutannya dengan satuan mol per liter atau tadi yang molaritas M. Ya, jadi sini nilai kelarutan sama dengan nilai konsentrasi atau molaritas. Senyawa yang terlarut akan mengalami ionisasi. Oke. Di sini sama ya tadi. Udah ada nih, udah kita bahas sebelumnya ini. KSP-nya ini sama. Oke, nah bagaimana kalau sudah masuk soal seperti ini? Ya, kalian bisa lihat jika kelarutan PbCl2 dinyatakan sebanyak S, maka di dalam larutan nanti ada SPB2+, ada 2SCl-. Kok bisa? Gini, ini kan zatnya PbCl2 terurai jadi
Ini terurai jadi PB2 plus dengan 2Cl min. Nah, kan tadi PbCl2 konsentrasi atau kelarutannya sebesar S. Maka sini S, di sini 2S. Kok bisa? Perbandingan koefisien. Di sini di PB ya. Di PB kan ini koefisiennya 1 ya. Di sini 1, di sini 2. Nah, jadi hanya ini kalau sini S, di sini S. Ini 2S. Nah, rumus KSP-nya gimana? Rumus KSP-nya sama. Perkalian antara ion positif dengan ion negatif pangkat koefisien. Nah, karena PB2 plusnya kan konsentrasinya S, di sini S. Nah, konsentrasi Cl-nya kan 2S nih. Di 2S. Di pangkat koefisien jadi pangkat 2. Maka nanti hasilnya 4S pangkat 3. Nah, karena kan nilai KSP dari PbCl2 sama dengan 4S pangkat 3, berarti kalau kita disuruh nyari nih nilai S nya gimana, berarti tinggal pindah kan, tukar silang. Jadi gimana, 4-nya ini kita pindah ke sebelah kiri, berarti jadi per kan ya. Jadi KSP per 4. Nah, terus kan ini pangkat 3, ada pangkat 3 tuh ya. Pangkat 3 nya ini pindah ke sebelah kiri. Kalau pangkat pindah ruas jadi akar. Ini akar, nah ini 3. Jadi seperti itu. Nah, contoh lain ada nih. Contoh lainnya AgBr. Ada zat AgBr. Terionisasi jadi Ag plus dengan Br min. Kelarutannya diketahui lagi S, misal. Nah, konsentrasi Ag plusnya ya S juga, Br minnya S juga, karena kan persisinya perbandingannya 1:1 semua ya, perbandingannya 1:1 semua. Maka kalau di sini S, di sini S, di sini S, maka nanti rumus KSP AgBr nya Ag plus kali Br min, masing-masing pangkat koefisien 1. Nah, sini S kali S, S kuadrat, maka S nya ya akar KSP nya aja. Nah, ya, jadi ini secara umum ini ya, ketika ada XBY ini sebenarnya sih agak membuat kalian pusing. Kalau misalkan terserah sih, kalau misalkan paham slide yang ini silahkan, sama aja sebenarnya. Mungkin biar lebih real aja kalian ganti ininya nih, variabel huruf ini, si X, si Y, si S diganti dengan angka, mungkin akan lebih real kali ya. Nah, nih contohnya ini. Bila kelarutan AgCl sebesar 10⁻⁵, berarti ini S-nya AgCl diganti dengan angka 10⁻⁵. Maka KSP-nya nih, KSP-nya AgCl berapa gitu kan. Sama caranya dengan yang di atas, cuma bedanya S-nya ini diganti angka. Pertama AgCl-nya kalian urai dulu jadi Ag plus Cl min. Oke, ini penulisan tanda panahnya salah ya, bukan kayak gitu, tapi yang benar seperti ini. Nah, tuh. S AgCl-nya 10⁻⁵, otomatis karena di sini perbandingannya 1:1, berarti sini semua 10⁻⁵. Udah tinggal masukkan. KSP-nya Ag plusnya 10⁻⁵, 10⁻⁵, Cl minnya 10⁻⁵, 10⁻⁵, berarti 10. KSP-nya 10⁻⁻10. Udah selesai. Nah, nanti kalian coba latihan dulu. Nanti ada tugas di classroom kalian, nanti saya share. Kalian coba kerjakan dulu di HVS. Kalian kerjakan dulu, jadi nanti ada tugas latihan menghitung KSP di
Classroom ya. Ya, nanti kalian kerjakannya di HVS boleh, di kertas file boleh. Nanti setelah dikerjakan bisa difoto atau scan pakai handphone, lalu kirim ke email saya. Emailnya itu faknu, ini angka 71 @gmail.com. Tugas ini ya paling telat, paling lambat hari ini, paling lambat hari ini jam 13.00, jam 1. Dan nanti setelah kalian baca materinya, tonton videonya, lihat tugasnya, kerjakan, boleh buka buku, langsung kumpulin aja, kirim ke email sini ya. Oke, cukup materi tentang awal-awal KSP nanti. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang ion senama dan Kice, dengan hubungan Kice dengan KSP dan perhitungan pH di KSP. Oke, gitu aja pertemuan hari ini. Penjelasannya cukup lumayan lama, 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.